Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi rekan-rekan teknisi semuanya. Di sini saya akan mencoba kupas tuntas menu-menu dan fitur yang ada di Borneo Schematic. Baik, langsung saja saya mulai dari tampilan awal saat membuka aplikasi Borneo Schematic. Yang pertama, ini adalah kolom untuk mengisikan username dan password milik agan-agan sekalian. Kalau tidak mau repot-repot memasukkan username dan password saat membuka aplikasi Borneo Schematic lagi, silakan klik pada kotak Remember this account ini. Yang kedua, adalah fitur lupa password. Agan-agan bisa klik di tulisan Forgot your password, lalu isikan email yang dipakai saat mendaftarkan akun Borneo Schematic lalu klik Send my password, atau agan-agan bisa langsung menghubungi tim support untuk meminta bantuan pada nomor yang tertera di aplikasi Borneo Schematic. Selanjutnya, ini adalah nomor tim support Borneo Schematic. Bila ada kendala apapun seputar aplikasi Borneo Schematic, silakan hubungi nomor tersebut untuk meminta bantuan. Serta perlu diingat, tim support standby di jam kerja yaitu jam 8 pagi sampai jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat. Perlu diingat juga, waktu ibadah sholat dan istirahat. Tim support slow respon, jadi harap maklum dan bersabar. Keempat, Borneo Schematic menyediakan beberapa server negara. Agan-agan bisa memilih server koneksi mana yang mau dipakai untuk membuka aplikasi Borneo Schematic. Jadi bila salah satu server mengalami gangguan atau dirasa agak lambat, agan-agan bisa mencoba server yang lain dengan cara klik salah satu server yang diinginkan untuk terhubung dengan Borneo Schematic. Selanjutnya, saya sering lihat teman-teman teknisi sekalian menanyakan link setup terbaru Borneo Schematic. Sebenarnya nggak perlu tanya-tanya dan mencari kemana-mana, cukup klik fitur ini saja. Teman-teman sekalian nanti akan diarahkan ke browser menuju link setup Borneo Schematic terbaru. Geser ke bawah untuk menemukan link setup Borneo Schematic-nya. Setelah kita bahas tampilan awal, selanjutnya kita klik login dan lihat fitur apa saja yang ada di Borneo Schematic. Yang pertama adalah mobile phone. Menu ini dikhususkan untuk handphone, baik hardware solution, bitmap, skema, dan lain-lain. Kedua yaitu laptop atau PC. Menu ini sama dengan yang mobile phone tadi, cuma ini untuk laptop dan PC. Ketiga yaitu smartboard. Apa itu smartboard? Sistem kerja smartboard sama seperti hardware solution, tapi di sini bisa dipisah-pisah atau dilihat per jalur. Selanjutnya adalah fitur Combine. Fitur ini berfungsi untuk menampilkan dua tampilan dalam satu layar, misalnya bitmap dan skema dalam satu tampilan, jadi akan memudahkan kita saat akan mencari jalur atau letak suatu komponen. Selanjutnya adalah Part Finder. Fitur ini berfungsi untuk mencari persamaan komponen atau konektor pada suatu handphone, jadi kita bisa lebih mudah mencari persamaan atau komponen pengganti dari HP lain. Selanjutnya yaitu DataWorks. Fitur ini berisi file flash atau file dump eMMC atau file dump UFS, baik ofisial ataupun file modif, atau para teknisi sering menyebutnya sebagai file sakti. Selanjutnya lagi adalah fitur Down Documentation. Ini adalah kumpulan kasus-kasus kerusakan yang berhasil dikerjakan oleh rekan-rekan teknisi lain. Jadi bila kita mempunyai kasus kerusakan HP, kita bisa mencari solusinya di fitur ini sebagai referensi untuk mengerjakan kasus yang kita alami. Oke, kita bahas lebih terperinci lagi. Saat mengklik menu mobile phone, di sisi kiri tampil menu Mobile Phone Solution, Schematic and Service Manual, System on Chip, dan Datasheet. Mulai dari Mobile Phone Solutions, klik pada tanda plus di kiri tulisan Mobile Phone Solutions, maka akan muncul menu baru yaitu Hardware Solution, Bitmap, Dioda Value dan Thermistor. Pertama coba kita klik tanda plus di menu Hardware Solution. Maka akan muncul banyak sekali merek-merek HP yang sudah dibedah atau dibikinkan hardware solution oleh tim Borneo Schematic. Seperti biasa klik tanda panah di kiri tipe HP untuk melihat lebih dalam lagi. Saat ini saya akan coba buka Xiaomi Redmi 9. Maka akan tertampil
menu-menu hardware solution yang sudah dibikin tim Borneo Schematic, antara lain hardware solution kamera, komponen NAND, CPU Volt, dioda, dan lain-lain. Coba kita klik on-off Volt. Maka akan terbuka hardware solution atau panduan atau jalur-jalur untuk menangani kasus kerusakan tombol on-off atau tombol volume di Redmi 9 ini. Perhatikan di sisi atas, tombol ini adalah untuk kembali ke halaman sebelumnya, dan tombol ini untuk menuju halaman berikutnya. Misalkan ada lebih dari satu halaman hardware solution, yang ini adalah untuk memutar-mutar tampilan hardware solution sesuai keinginan kita. Yang ini adalah untuk kembali ke tampilan tengah atau full mesin atas bawah terlihat semua. Ini adalah zoom out atau untuk mengecilkan tampilan dan ini adalah zoom in, atau untuk memperbesar tampilan. Teman-teman juga bisa pakai pembesaran otomatis di bagian bawah ini, tinggal klik mau pilih pembesaran berapa persen yang diinginkan. Selanjutnya hardware solution dioda. Ini berfungsi sebagai referensi pengukuran dioda mode pada konektor-konektor suatu mesin, jadi kita bisa tahu jalur tersebut putus atau tidak, konslet atau tidak, normal atau tidak melalui referensi pengukuran dioda mode ini. Di Borneo Schematic nggak hanya ada satu macam referensi dioda mode, tapi ada untuk multitester merek Fluke, Sanwa, Sunshine dan Zotex. Jadi rekan-rekan tinggal pilih referensi mana yang sesuai dengan multitester yang rekan-rekan gunakan. Selanjutnya hardware solution in-out. Ini berfungsi untuk referensi tegangan input dan output IC power. Jadi kita bisa tahu tegangan tersebut normal atau bermasalah melalui referensi hardware solution in-out yang ada di Borneo Schematic ini. Sangat membantukan, khususnya untuk menangani HP dengan kasus mati total, short kecil ataupun full short dan kerusakan-kerusakan lain yang berhubungan dengan tegangan mesin handphone. Selanjutnya hardware solution UFS eMMC Volt. Ini berfungsi untuk mengecek apakah tegangan kerja untuk eMMC atau UFS normal atau tidak. Bisa juga untuk panduan jalur ISP untuk direct saat mau melakukan pemrograman ulang IC eMMC atau UFS. Jadi kita nggak susah lagi nyari-nyari pin ISP di grup-grup atau di Google, karena sudah disediakan oleh tim Borneo Schematic pada hardware solution ini. Selanjutnya, hardware solution COM6. Ini adalah nama-nama komponen pada mesin HP disertai tipe dan fungsi IC tersebut. Dengan adanya hardware solution ini, kita tidak lagi bingung ini IC apa, tipenya berapa, fungsinya apa. Misalkan pada kasus servis lemparan dari tuser lain, IC sudah dicopot atau hilang. Dengan adanya hardware solution ini, kita tidak bingung lagi itu pakai IC apa ataupun tipe berapa untuk melakukan perbaikan. Atau mungkin pada kasus IC terbakar dan pecah. Bisa juga diterapkan bila mengalami kasus Wi-Fi bermasalah misalnya, maka kita bisa tahu IC mana yang berhubungan atau yang merupakan IC pengontrol Wi-Fi itu yang mana. Dengan melihat hardware solution COM6 ini, jadi kita bisa fokus mengecek sekitaran IC tersebut dan tidak salah vonis ke IC lain. Nah, pada COM6 ini, teman-teman juga bisa mencari persamaan IC tersebut ada di HP apa saja. Bila kita membutuhkan part pengganti IC tersebut, caranya checklist pada fitur Enable PCD ini, lalu double klik pada type IC mana yang mau dicari, maka akan muncul HP apa saja yang memakai IC tersebut. Otomatis bisa kita ambil atau pakai untuk mengganti IC HP yang kita servis. Selanjutnya, yaitu hardware solution CPU Volt. Ini adalah referensi tegangan apa saja yang dibutuhkan IC CPU. Jadi kita bisa tahu tegangan tersebut normal atau tidak melalui referensi ini. Dengan adanya referensi ini, bisa meminimalisir kita untuk tidak salah vonis. Misalnya tegangan yang tidak normal, tapi justru kita malah langsung hajar IC CPU-nya, padahal yang bermasalah adalah tegangan yang dibutuhkan CPU, bukan IC CPU-nya. Kerusakan tidak selalu ada di mainboard HP, kerusakan bisa juga karena subboard HP. Di Borneo Schematic ini, ada hardware solution untuk subboard, jadi kita tidak lagi buta referensi untuk mengecek jalur atau komponen yang di subboard itu normal atau tidak. Fitur ini jarang ditemukan di skematik lain loh, dan selain fitur ini ada lagi yang di skematik lain tidak ada. Kalaupun ada, mungkin Borneo Schematic yang pertama memunculkannya. Antara lain dioda mode, in-out Volt, CPU Volt,
eMMC Vault, Part Finder, Don Dokumentation, dan lain-lain yang belum saya bahas saat ini. Mantap kan Borneo Schematic? Masih ragu dengan Borneo Schematic? Hehehe. Fitur selanjutnya adalah bitmap. Di Borneo Schematic ada bitmap main dan sub. Bitmap main yaitu bitmap mesin utama HP. Biasanya ada di atas dan lebih besar, dan sub adalah bitmap untuk subboard HP. Biasanya ada di bawah dan ukurannya lebih kecil daripada mesin utama HP. Kali ini saya akan buka bitmap main di Redmi 9. Seperti biasa, yang di atas ini adalah untuk memperbesar dan memperkecil tampilan. Yang ini untuk kembali ke tampilan tengah atau semua mesin terlihat. Rusline ini berfungsi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan garis bantu. Untuk defaultnya, Rusline ini aktif. Bila dirasa mengganggu atau garis menutupi pin jalur aktif pengecekan, bisa dinonaktifkan dengan cara mengklik pada tombol ini. Bila kolom samping blink ini diaktifkan, maka jalur atau pin yang aktif nanti akan berkedip-kedip. Fitur hardware solution selanjutnya yang mungkin belum ada di skematik lain yaitu dioda value. Saat ini di Borneo Schematic, dioda value dikelompokkan menjadi 4, yaitu dioda value connector, IC, IC on board, dan dioda value in-out volt. Mungkin selanjutnya bakal ada dioda value di tiap pin atau kaki-kaki yang merupakan hardware solution seperti kamera, display, audio, sinyal dan lain-lain. Bakal lebih jos lagi nih Borneo Schematic. Hehehe. Untuk dioda value connector, sama dengan dioda value di hardware solution sebelumnya, jadi kita lewati saja pembahasannya. Langsung menuju ke dioda value IC only. Kita coba di IC RAM. Sering dengarkan sudah ACP berkali-kali TP masih belum normal. Jangan-jangan IC RAM-nya yang bermasalah. Dari fitur ini, kita bisa mengecek kondisi IC RAM tersebut short atau tidak, jalur dalam IC normal apa tidak, dan lain-lain. Jadi bisa tahu IC RAM tersebut layak digunakan apa tidak. Ini berlaku juga untuk IC-IC yang lain, nggak hanya untuk IC RAM saja, bisa IC audio, IC cas, IC power, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya cek sendiri ya di Borneo Schematic. Banyak lo yang belum tahu fitur ini, padahal menurut saya bermanfaat banget. Borneo Schematic komplit deh, hehehe. Setelah dipastikan IC normal, tapi kok HP masih bermasalah, di Borneo Schematic ada dioda value IC on board, jadi kita ada referensi untuk mengecek dioda value jalur atau pin kaki-kaki IC yang ada di PCB. Dengan ini, kita bisa tahu jalur tersebut putus apa tidak, short apa tidak. Sering kan dengar sudah gonta-ganti IC tapi HP masih belum normal. Jangan-jangan jalurnya yang bermasalah. Dengan fitur ini, masalah tersebut bisa teratasi atau kita ada referensi untuk pengecekan. Misalnya seperti yang tampil di gambar, yang seharusnya all tapi kok nilainya 0.0, maka dapat dipastikan bahwa jalur bermasalah, jadi mau diganti IC berapa kali pun HP nggak akan normal sebelum masalah jalur tersebut diatasi. Yang tidak kalah jos dari fitur Borneo Schematic adalah dioda value di in-out volt. Ini sangat membantu sekali. Contohnya pada gambar, sering sekali teknisi mengira bahwa jalur tersebut short. Ganti IC beberapa kali tetap short. Congkel sana congkel sini masih tetap short. Yang ternyata di HP normal pun memang nilai dioda value-nya mendekati short. Dengan adanya fitur ini, kita nggak salah vonis lagi, karena sudah ada referensi untuk pengukuran. Sekali lagi, Borneo Schematic mantap hehehe. Gebrakan lagi dari Borneo Schematic, yaitu hardware solution thermistor. Apa itu? Sering dengar keluhan HP suhu terlalu rendah, suhu terlalu tinggi. Ini salah satu solusinya. Cek komponen yang ditandai pada Borneo Schematic ini. Baru tahu ya. Hehehe. Hardware solution selanjutnya yaitu skematik dan servis manual. Di sini berisi skematik dan servis manual HP beberapa merek dan tipe yang beredar di pasaran. Jadi misal di hardware solution belum tersedia, teman-teman bisa menggunakan skema ini. Untuk panduan dalam memperbaiki suatu kerusakan ponsel. Oke, di sini saya akan membuka skema Redmi 9. Untuk bagian ini, sudah saya jelaskan di awal-awal video, fungsinya sama saja. Jadi kita langsung saja ke fitur ini.
ini berfungsi untuk mencari komponen atau jalur yang kita inginkan. Misal kita cari komponen C2404, maka ketikkan saja C2404 ke kolom ini. Setelah itu, klik tanda bulat ini. Setelah muncul tulisan sebelah kiri, klik tulisan tersebut, maka kita akan diarahkan ke komponen yang kita cari dengan ciri, komponen dibingkai dengan warna biru. Seperti ini. Nah, untuk mencari komponen di skema caranya sama saja. Seperti di atas, kalau untuk mencari nama jalur, bisa diklik langsung pada nama jalur tersebut, atau diketik manual seperti saat mencari komponen tadi juga bisa. Caranya sama, misal kita cari jalur VSYS, kita double klik saja di nama jalur tersebut, di sisi kiri nanti akan muncul seperti saat mencari komponen tadi, bedanya kalau cari jalur biasanya akan muncul banyak hasil. Kita bisa klik di sini untuk lihat hasil selanjutnya, atau di sini. Untuk hasil sebelumnya, bisa juga klik di sini untuk melihat secara manual letak jalur tersebut tidak harus urut satu persatu. Selanjutnya adalah fitur kombine. Apa itu fitur kombine? Fitur kombine adalah menggabungkan dua tampilan atau dua tab dalam satu tampilan. Di sini saya mau buka skema dan layout Redmi 9. Caranya adalah, buka skema pertama yang mau dikombine, lalu klik pada kolom combine Active Select. Selanjutnya buka lagi skema kedua, dan klik lagi kolom combine Active Select-nya. Maka akan muncul jendela baru seperti ini, klik OK saja, nanti tampilannya akan berubah seperti ini. Maka kita nggak perlu repot-repot lagi bolak-balik dari tab skema dan layout saat pengecekan, karena data sudah tersinkron. Saat kita double klik komponen di layout skema, maka di sisi sebelah akan otomatis menunjukkan komponen jalur yang kita klik tadi tanpa harus melakukan pencarian manual. Dengan catatan, kita harus combine dengan seri yang sama, bukan dengan seri beda. Nanti nggak akan sinkron, misalnya layout Redmi 10 dikombin dengan Redmi 9, nanti nggak akan sinkron. Kombin juga bisa antara skema dan bitmap, caranya sama seperti tadi. Pertama buka skema atau bitmap yang mau dikombin, klik combine Active Select di kanan atas, lalu buka lagi skema atau bitmap kedua yang mau dikombin, klik juga combine Active Select-nya, jendela baru klik OK dan selesai. Oh iya. Untuk saat ini, teman-teman bisa lo buka aplikasi Borneo Schematic tanpa harus berlangganan dulu. Untuk menggunakan aplikasi Borneo Schematic tanpa berlangganan, teman-teman bisa klik tombol demo di menu tampilan awal, Tara. Selamat menggunakan Borneo Schematic secara gratis, tapi kalau mau berlangganan, insya Allah nggak rugi lo guys. Yuk pakai Borneo Schematic-nya. Sementara sekian dulu kupas tuntasnya, insya Allah di lain waktu akan saya teruskan pembahasan Borneo Schematic-nya. Ini kan belum semuanya saya bahas, banyak salah-salah kata dan ucap, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.